Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fransiskus Nanda dan hari ini saya akan mempraktikkan DHCP palsu dan DNS spoofing dan dilanjut dengan SQL injection. Saat ini saya sudah membuka paket tracer yang sudah di-download dari e-learning. Di sini kita melihat ada 4 server dalam topologi ini, di mana di sini ada DHCP server, ada DNS server, web server, dan web server palsu. Di sini kita akan melihat dulu konfigurasi dari DHCP server, yaitu di sini dengan IP disetting dengan IP 10.3 ke arah DNS servernya, dan IP DHCP servernya ke arah switch dia menggunakan interface-nya 10.2. Service-nya untuk DHCP-nya dia menggunakan 10.100 awalan IP-nya sampai dengan 199 untuk 100 klien. Kemudian kita lihat juga untuk DNS servernya, dia 10.3 sesuai dari tadi yang disetting. Kemudian kita lihat service-nya, dia menambahkan DNS resource ke www.coba.com dengan IP 1010. Oke, ini dia. Oke, coba kita lihat dulu untuk kliennya. Di setting DHCP dan mendapatkan 101 IP-nya dengan DNS servernya ke 3 ya. Kita coba untuk akses dulu. Ya. Ini untuk web server yang trust coba.com, dan tampilannya seperti ini. Selamat data di pt coba.com. Kita cek lagi untuk klien PC 1, dia menggunakan IP DHCP juga 100, dan sama juga DNS servernya ke arah 10.3. Kalau kita lihat juga ini di web browsernya, dia sudah bisa juga ke arah coba.com ya. Dan kita coba tes dulu untuk web server palsunya di 2010. Oke. Di sini ada perbedaan dari segi format ya. Format tulisannya selamat datang, sedangkan yang aslinya selamat data. Kita coba untuk mengarahkan salah satu klien PC-nya ke arah web server palsu dengan cara nanti kita membuat server baru, yaitu DHCP dan DNS server palsu. Dimana nanti tujuannya ketika klien sudah mendapatkan DHCP dan DNS palsu ini, dia akan mengakses www.coba.com dan akan didirect langsung ke web server palsu. Gitu. Saat ini sementara untuk webnya kita masih mengakses via IP. Untuk web palsunya nanti kita coba untuk via domainnya. Pertama kita setting dulu. Untuk palsu ini kita pakai IP 24 subnetnya, kemudian kita setting juga 192.168.10.1 dan servernya 1024.
Oke. Kemudian untuk DHCP-nya kita aktifkan dulu. Gateway-nya tetap sama ke 10.1, DNS servernya 10.24. Kemudian kita buat range-nya di 50. Kita maksimum 50 saja. Save. Oke. Kemudian DNS service-nya kita berikan www.coba.com, sama dengan yang trust, tapi kita bedakan dengan IP-nya. Kita mapping ke 2010. Kita coba dulu. Oke, sorry. Oke, save. Kita coba dulu. Kita ambil salah satu PC saja, kita stop dulu. Kemudian kita cek dulu untuk before-nya. ipconfig/all. Ya, ini IP-nya 100, gateway ke 10.1 dan ke 10.2 ke arah DNS server. Ini 10.3. Oke, 10.2 dan 10.3. Oke, kita sekarang akan ganti dulu. Kita cabut untuk DHCP-nya sampai kita mendapatkan DHCP dari dan DNS server dari yang palsu. Ini DNS servernya masih dapat yang 3 ya. Oke, ini masih dapat yang 3. DNS servernya masih dapat lagi yang 3. Kita coba pakai yang PC yang satunya lagi. Masih dapat 104. 103. Oke. Di sini kita udah dapat IP yang baru, segmen dari DHCP dan DNS server palsunya. Gateway sudah benar 10.1 dan DNS servernya ke .24. Nah, kita pastikan lagi di ipconfig all. Oke. Ini sudah mengarah ke DNS server palsunya. Kita coba untuk tes sekarang. Oke, sekarang kita coba akses. Oke. Di sini kita bisa lihat ya perbandingannya. Yang sebelumnya web yang palsunya itu masih menggunakan IP karena sudah di mapping sekarang ke domain yang sama dengan yang trust, maka klien mengakses domain yang sama namun hasilnya berbeda karena dia terkoneksi ke server yang palsu, server DHCP yang palsu, mendapatkan IP dari segmennya dia dan DNS yang palsu juga. Dan DNS-nya ini kita bisa lihat di sini di set juga dengan nama yang sama namun di mapping dengan IP yang berbeda. Yang seharusnya 10.10 sekarang di 20.10 mengarah ke web server palsu ini. Ya, 20.10 di sini. Oke. Dan perbedaannya sudah terlihat di sini. Selamat datang dan selamat data. Ini yang trustnya, ini yang untrust. Oke. Untuk tes DHCP
dan DNS server palsunya sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk SQL injection. Di sini kita ada web secure bank, dimana nanti kita coba untuk berperan sebagai user dan juga kita berperan juga sebagai peretasnya juga ya. Di sini kita masukkan user yang sudah ada, password. Oke. Di sini kredensialnya ditolak karena passwordnya tidak sama dengan yang aslinya. Kita bisa lihat di sini kredensial did not match, login failed. Kemudian kita coba next step, password didn't work, let's try encrypt culture at the password. Oke, kita coba berikan password yang baru. Kita masukkan password yang lain. Di sini kita bisa lihat juga ada komen dimana username masih sama, namun passwordnya diberikan kutip 1 ya. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Sebelumnya credential did not match, yang terbaru adalah involved SQL, select from user where email, dan password yang ini. Kita next step lagi. Kita lihat termate something up in a way, karena ada something yang diberikan maka ini terjadi crash ya, atau SQL syntax error ya, karena ada kutip yang tadi ditambahkan 1. Mari kita lihat di sini di backendnya. Sebenarnya semua ini terekam ya. Kalau kita edit dan tambahkan lain, ini akan bertambah juga di belakangnya. Kita masukkan password dan kita tambah yang tadi ini, kutip 1 ini. Ini semuanya terekam. Kita tambah ini, dan sekarang kita coba ya, kita berikan lagi tadi yang tadi password ketik 1. Sekarang password yang tadi kita coba yang ini. Kita coba step selanjutnya. The code is inserted directly into the SQL string and terminates the query early. This was because the syntax error we saw in the log. Yes. Kita mengacu pada ini ya, pada log ini, bahwa ketika kita menambahkan kutip 1 maka terjadi log yang berbeda daripada yang sebelumnya. Kita bisa lihat di sini ada invalid SQL. Kita lihat di sini juga, di sini user is attempt to login, namun gagal dan crash ya SQL-nya. Kita coba untuk selanjutnya. Indicate the application might be unavailable to. Ini bisa kita lihat juga, ini merupakan ciri-ciri untuk SQL injection seperti tadi itu. Ada terjadi log yang berbeda. Kalau kita bisa lihat dari sini ciri-cirinya. Nah,
Sekarang kita coba untuk masukkan password yang lain, or equal one minus. Oke. Password oke. Kita bisa lihat ketika user berhasil masuk ke dalam Secure Bank, web Secure Bank ini, kita bisa lihat di sini tersimpan emailnya, yaitu user@email.com, kemudian passwordnya kutip 1 spasi or spasi 1 sama dengan 1 minus minus. Di sini kita sudah masuk juga, dan kita bisa dan berhasil ya melakukan SQL injectionnya. Maka dari itu, ini menandakan bahwa bisa terjadi di web manapun SQL injection ini. Untuk yang mengakses web, bisa diperhatikan lagi untuk hati-hati untuk mengakses aplikasi web ya, karena bisa jadi seperti ini juga nih, ada SQL injection seperti ini. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang lengkap, dan bila mana ada kata-kata yang salah, mohon diperbaiki. Dari saya sekian dan terima kasih.